لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وقرابته والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد ثمان وأولياء الله الأعلام وشريكنا وغربنا وشيخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وصرارهم ونفحاتهم ومداديتهم من اهدني صراط الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita senantiasa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi adabi qada'il hajat. Ini satu pasal pada menyatakan adab qada hajat. Jadi adab orang yang hendak qada hajat. Halaman 26. Ini suatu pasal pada menyatakan adab qada hajat. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandus, bahasa kita ini benuala jamben, bahasa yang lain isi, kalau bahasa kitabnya tandus. Sama ada hendak qada hajat atau lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Nah, kita disuruh masuk ke dalam WC, betisnya kakinya kaki kiri dahulu. Dan begitu juga kita masuk pasar. Masuk pasar tuh betis kiri. Kalau ke dalam masjid betis kanan. Nah, jadi masuk sama masuk ke rumah. Masuk ke rumah kita batis kanan. Ada amaliyah perjekian, masuk dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyembah itu assalamualaikum ya Rasulullah. Hanya baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Mohonnya kada 3 sekali balik. Nah, itu barang siapa rajin mengamaliyah itu tuh, insyaallah rezekinya kada sampai putus-putusan. Artinya insyaallah rezeki diberi oleh Allah liwat manapun, sesuai lawan keadaan dirinya masing-masing. Ya,
Jadi orang yang begawi gawiannya disuruh orang terus. Misalnya berdagang, dagangannya payo. Jadi apapun profesinya, insyaallah itu berjalan lancar. Tapi tadi amalakan. Oh guru aja, apa ulun rancak masuk ke rumah baik lagi deh. Misalnya 100 kali masuk ke rumah, 100 kali itu baca, kali 3 berapa ada pahalanya. Menghitung pahala itu kalau qul huwallahu ahad itu dibaca sampai habis, itu qul aja sudah 2 buting hurufnya. Maka 2 buting itu dibalas 10. 2 buting 20 dah. Apalagi qul huwallahu ahad sama alif lam mim, bukannya ayat. Tapi alif lam mim, alif lam mim itu 30. Nah itu pahala orang yang baca Al-Quran, apalagi qul huwallah yang dibaca. Nah itu orang yang senantiasa membaca itu tadi, nah rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-sering kita membaca, ingatkan bila hendak masuk baca itu. Begitu keluar masuk pulang baca pulang. Nah, berapa kali itu pahalanya. Nah itu ibarat orang amaliyah. Nah jadi ucap salam, kemudian salam lagi kepada Rasulullah, kemudian hanya membaca qul huwallah 3 kali. Nah, munnya kada sekali bisa cetak. Nah kalau kita ini masuknya ke pasar misalnya, nah jadi batisnya kiri. Nah kemudian ke jamban bahasa kita negara ini banyak jamban dah. Nah, ke jamban. Nah lalu kalau di lain itu ngarannya wisi, itu wisi. Jadi hendak qadha hajat atau lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Dan pada ketika itu baca olehmu bismillahi a'udzu billahi minar rijzin najasi al-khabisi al-mukhbisi asyaitonir rajim. Ini bacaannya. Kalau di kitab Hidayatus Salikin kita biasanya kekanakan 3 a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah itu bubuhan 3 Al-Quran. Nah itu dihafal, menang tuha kada hafal belajar lang kekanakan 3. Nah ini ada nang pintar. Nah kada hakon dibunguli kawitannya kayak bang lah nyambet. Nah malaikat ada berapa kayak kayak dia tahu jawabannya. Aikem dulu jam berapa? Si kayang ini dia tahu juga. Nah lalu si kaya pintar ujar kaya, ini mau kaya menjawab dulu ikam berapa? Mau bisa ikam ini? Padahal kaya nak belajar, cuman sopan sih Den. Nah, 10 kaya. Oh, ujar kaya 10, bujur kan 10? Iya 10 kaya. Bapak madakan, kalau yakin sih Den. Bujur 10 aja sih Den. Padahal seorang ada debat. Nah, jadi pintar juga bang kayang ini kada supan. Kalinya rupanya siapa pertama? Jibril. Bujur ya kayak sini kita tahu juga Jibril. Nah rupanya nang kedua kada ingat. Nah anak-anak kada ingat Mikael. Nah jadi ujar apa? Ujar kekanakan tadi nomor 2 kayak Ismail. Ijabah sama. Nah, jadi itu ngarannya kada belajar. Nah, jadi Jibril, belum Mikael, Ismail ingatan rupanya il aja. Nah, jadilah belajarlah. Nonton haung ini bang ya, itu wajib masalahnya.
Wajib belajar mengetahui malaikat ada 10. Nang wajib dulu. Nah, mun malaikat nang banyak kayak malaikat. Pian hendak banyak malaikat baca Yasin. Nyala. Jadi sabigi huruf itu sabut sekong malaikat. Datang yalah. Nah, cuman tadi nang kita wajib ketahui itu 10. Jibril, Mikael sampai malaikat Ridwan yang menjaga surga. Jadi malaikat Ridwan yang menjaga surga itu pangurihingan sedikit. Pangurihing taruh sedikit. Nah, nang dijaga nyaman-nyaman. Bidadari macam-macam nang dijaga. Coba nang malaikat sedikit menjaga apa? Api nang dijaga. Kalau panas, pian kada sah ngalih mengetahuan ini. Ya lo likit api nyarak bagaimana di muka situ. Kira-kira muha orang nang tadi ada kan nang tak urihing piano maram muhanya. Nah kayak itu gitu. Nah, jadi amunnya nang pina babinian di muka. Nah, lo malah cantik bungas babinian. Kira-kira mananya lawan api tadi kurihing betantan. Ya. Nang dilihat bungas. Lah, ya apa Mas Rida? Nang dilihat ini bungas surangnya. Ayo adalah muha nang marangot. Derepat. Yalah, artinya apa? Pasti tak koreng deh. Bungas bidadari itu. Kata kawai dikisahkan. Maka kalau bidadari itu turun ke dunia, betang pahanya aja. Manusia tilir semuanya. Betang pahanya aja. Nah, jadi ibu-ibu nang hendak bungas pada bidadari, nah masuk surga dulu. Jadi bila masuk surga ibu-ibu, ibu-ibu nang di rumah nih, namandang harap. Ya, cuman ibu-ibu nang tuha ada masuk surga ujar Nabi. Nah, jadi bersiap-siap nang tuha ada masuk surga. Amok sidin menangis. Kenapa aku nang Tuhan ini gak masuk surga? Oh, sekalinya si dinang Tuhan tadi be'enum. Jadi be'enum mana bungas mana sintal. Nyaman dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang dapat surganya Allah, nah itu istimewa adanya. Iyalah, keuntungan kita dapat surga. Makanya beramal beribadah. Nah, kalau orang yang dapat surganya Allah, nah senang ya. Nah, jadi orang yang dapat surganya Allah itu senangnya hidupnya, alhamdulillah. Nah, lalu kita masuk ke dalam WC tadi, kakinya yang kiri, dan pada ketika itu baca Bismillahirrahmanirrahim minar rijisin najas al khabisil mukhbisis syaitanir rajim. Nah, itu dibaca. Dan pada ketika masuk WC itu jangan beserta sesuatu yang tersurah nama Allah dan segala sifatnya, dan Quran, dan segala nama malaikat, dan segala nama anbiya. Karena yang demikian itu hukumnya makruh. Nah, jadi jangan sampai membawa Quran ke dalam situ. Nah, jadi ada nang apa? Orang nah anu banggi sidin hafal, nah itu di dalam sidin itu. Nah, sama ya bahasa orang hafid nih telah. Nah, jadi di dalam. Dan demikian lagi pada ketika masuk tandus masuk WC itu jangan terbuka kepalamu. Nah, ini nang banyak orang. Artinya apa? Munyakawa bakupiah. Bakupiah ke dalam WC. Ditutup kepala. Jadi kepala lain orang berihram berumrah lah. Nah, ihram umrah ada boleh tutup kepala. Ya lah, terbuka. Betilanjang sedikit. Nah, dengan kain ihram ada boleh berjahit. Nah, lalu kalau orang masuk tandus masuk WC itu jangan terbuka kepalamu. Betutup ya kan.
Dan lagi sayogianya sepantasnya bagi pagi-pagi ulihmu pakai ulihmu carapu. Di bahasa orang Beheri lah. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan. Yang kanan didahulukan. Nah, yang kanan pada ketika keluarnya. Jadi amun kita hendak keluar, jadi batis kita batis kanan kita dahulukan. Dan baca ulihmu alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Kalau kita biasa alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Ya Allah, itu biasa kita. Kalau ini alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Nah, itu bacaannya. Kalau sudah kita keluar, batisnya pula batis kanan. Nah, ini nang disuruh. Jadi jangan kada ingat. Nah, bila hendak masuk kaki kiri, kemudian keluar kaki kanan. Kalau masuk masjid kaki kanan. Nah, masuknya keluar kaki kiri. Dan sayogianya sediakan batu atau air dahulu daripada qada hajat. Jadi disiapkan dahulu. Jangan gini masuk ke dalam isi langsung tangger. Begitu menanggar banyunya habis. Ayo kemana biar? Nah, makanan disuruh itu kan diteliti dulu. Siapakan airnya. Kalau pian masuk ke isi orang-orang, mengisi di rumah kemungkinan tahu aja lah. Nah, cuma itu pun bisa juga habis. Ya lah, lo gelo maka sudah gugur sudah hajatnya tuh bebesuh kada nah, Pak. Ngalih gala. Nah, jadi siapakan dulu. Jadi siapakan sediakan batu atau air dahulu daripada qada hajat. Artinya kalau kita masuk WC buka keran keluar aja banyunya tutup hanya rebet anggar ada ini ganda begitu masuk langsung buang air kecil, lalu tiba-tiba airnya kada keluar, lalu abut kemana mantar. Nah, jadi persiapkan Allah. Jadi sayogianya sediakan batu atau air dahulu daripada qada hajat itu, dan jangan istinja dengan air pada tempat qada hajat, melainkan pada yang sediakan padanya qada hajat. Nah, jadi disediakan dulu. Dan sunat istibra. Kemudian daripada kami. Nah, jadi kami dari dengan berdaham. Nah, jadi sunat kita istibra, nyimbah tuntung lah. Nah, daripada kami tadi dengan berdaham. Dan dengan dilakukan jari tangan di bawah zakar. Nah, jadi kita nih qada hajat lah, qada hajat. Jadi setelah qada hajat itu tuntung kita pakai kira. Nah, kita berdaham. Jadi sunat berdaham. Ngapa guru jadi berdaham nih supaya nang alurnya tadi nih. Nah, misal zakar, alur zakarnya ini lalu keluar banyunya dengan berdaham. Kalau ada lagi sisanya, nah itu kan. Nah, lalu itu model kayak tahan-tak kanannya. Nah, alurnya. Lalu keluarlah yang tadi nih. Nah, airnya tadi. Nah, atau di sini ada. Nah, dengan dilalukan jari tangan di bawah zakar. Ini zakar dilalukan nih tangan. Ada urat. Nah,
cakap bahasa orang dipusut-pusut itu mun bagagahnya aro jangan pina bagagah benar lah paksa mamanya sasarannya ya lah bagagah nah ini dipusut nih bawah supaya apa? Supaya itu mengeluarkan kalau ada masih air. Nah, airnya tadi, air kencingnya tadi kalau ada. Nah, jadi sunat istibra. Kemudian daripada bakame, nah, dengan berdaham. Berdaham sunat, kemudian dilakukan jari tangan di bawah zakar. Nah, melakukan. Jadi dilakukan ini di bawah ini zakar contohnya, kemudian di bawah. Nah, di pusat. Nah, ada urat lah. Nah, di bawah itu. Nah, di situ kita sunat istibra. Nah, melakukan yang pertama pian bedaham. Nah, bedaham. Nah, kemudian hanyar kita tadi melakukan jari kita di bawah zakar. Hati-hati jangan di atasnya. Suaranya mah maksud sebijian. Ini di bawahnya nih. Nah, dipusat di bawah. Nah, jadi sunat istibra. Nah, jadi mana ibu-ibu kada tahu nih kada melihat videonya ya kan. Nah, jadi bisa biasanya di rumah sana mendengar nah mendengarnya zakar kita tadi di atas di bawahnya dialurakan jari-jari. Jadi pertama bedaham nak tuntung bakame sudah asapina untuk bedaham. Dah itu lalu lalukan tangan kita, jari kita ke bawah zakar pian deh. Jangan dipusat sebigian, begagah kanan tak. Nah, tampias umanya. Ya lah ini nang bawahnya nih. Bawahnya mengalurakan air yang kalau ada kencing lagi sisanya. Nah, dialurakan. Bila sudah asa habis, ya stop. Nah, itu sunat istibra. Guru ngalih-ngalih guru aja nampun rumahnya kayak apa gitu. Di sini kan ada pembacanya lah. Nah, kan ada bacaannya. Dan kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Minhajul Qawim, lakin ikhtara jam'un ujubahu, tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibra. Nah, jadi ulama memilih kebanyakannya wajib istibra. Kalau wajib lah kada melaksanakan berdosa kita. Nah, tapi kalau sunat ada apa-apa. Artinya kalau istibra itu kemudian daripada kencing tadi. Nah, jadi kalau istibra tadi pian sudah tuntung bakami tadi. Buang air kecil tadi asa tuntung sudah asa para sapian asa habis sudah. Lalu sunat kita bedaham tadi. Nah, pina asa ada lagi bedaham belum. Asa pina ada. Nah, hanyar lalu akan tadi. Nah, zakar kita kemudian di bawah dipusut. Nah, dari situ ngarannya uratnya. Nah, supaya itu keluar. Habis itu tadi. Nah, sadang jangan pusat habis. Rumahnya pulang gelau kan. Nah, jadi setengah daripada ulama-ulama, kebanyakan sidin memilih wajib istibra. Kemudian daripada kencing itu. Wa bi wujubihi qalahu al-qadi wal baghawi wa jara alaihi an-nawawi fi syarh muslimin biqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu min al-baul fa inna 'amata 'azabil qabri minhu. Dan dengan wajib istibra itu mengatakan dia oleh qadi dan Imam Baghawi, dan berlaku atas yang demikian itu oleh Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucikan olehmu daripada kencing, yakni istibra. Nah, jadi istibra kemudian daripada kencing itu, maka karena kebanyakan siksa itu daripada
orang yang tiada istibra, artinya kada berese. Nah, jadi kalau orang kada berese, kayaknya titik pulang, yalah titik. Nah itu. Jadi kalau pakai istibra tadi, nyebedaham itu tahantak. Makanya dicoba dulu nang pernah. Nah, mulai beheri kerising daham-dahaman kami tahu kami yalah. Nah, ini tampul belajar sudah nih. Artinya belajar mendengar, dapat ilmu, maka kita praktikkan. Yalah, bedaham. Jadi Mbah Tuntung tuh deh. Tuntung kami asih sudah habis, bedaham. Tuntung bedaham asal pindah habis juga sudah. Lalu ngarannya tadi mengalurkan jari ke bawah zakar itu ampun kita. Kalau farat itu ampun perempuan. Jadi faraj bahasa Arab ampun babinian. Alaunya zakar ampun laki-laki. Jadi umanya hati-hati kalau pina abahnya berdoa Allahumma tawil zakarana, perlu ditakonakan dulu. Ya Allah panjangkan zakar kami bisa nama-nama mesti panjang sampai mitir ngalih pian membawakan. Yalah di pasar kah pina begagah harus samitir. Yalah ngalih itu semitiran panjang bisa bangkat betis ngapa orang tuh laki kan bina bangkat betis sayanya gitu semitir. Cuman kada doang leh. Jadi artinya apa? Allah Ta'ala ma'ulah kehebatannya. Syukur bener kita lah. Coba cakanya samitir abut kita maulah. Maandak ngaleh samitir beduduk tadiri. Yalah. Lantaran gitu tadi samitiran. Untung ada panjang bener. Nah, lalu kita tadi, sudah beristibra tadi. Nah, jadi di pusat. Jadi itu bisa keluar menyada. Ada urat di bawah itu. Urat sambil punya sudah asa habis, nyeri basuh ya lah. Nah, basuh. Jadi istibra ngarannya. Jadi istibra ini, daripada kencing tadi. Jadi supaya siksa itu daripada orang yang tiada istibra, daripada kencing. Diperolehnya dan jangan engkau buka auratmu. Ada boleh kita buka aurat. Tapi bila membuka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qadha hajat itu. Jadi kalau kita hendak qadha hajat jangan dibuka dulu. Mulai luar betul ranjang. Luput gila. Nah, orang kada bisa gitu. Artinya itu pun kita masuk dahulu hanyar dibuka. Jangan berdahulu buka. Artinya itu ngarannya terbuka aurat. Jadi kalau hendak qadha hajat jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk. Jadi sampaikan dulu ke tempat duduk hanyar buka aurat kita tuh deh. Kalau kada buka kita kawa juga kita qadha hajat. Dan jangan engkau hadapkan matahari dan bulan. Ini nang tak buka. Nah, kalau orang yang sudah tak tutup itu, kemana kah hadapnya? Ini nang maksudnya biasanya supir-supir lah, yang kita kayak anak-anak. Nah, jadi itu mungkin umanya kada tahu di habar juga. Situ nak, ambah situ. Hanya kaki kiblat. Nah, kada tahu sih dia. Ada orang ditihe, situ bisa kiblat. Nah, sini nak kayak ada boleh situ nak kayak. Nah, itu ada ini nggak dia tahu cucur aja, tahu sambur lah. Nah, jadi itu nilai jari. Nah, jadi jangan sampai menghadap matahari dan bulan, dan jangan engkau hadapkan ke kiblat. Nah, jadi jangan menghadap kiblat.
tuh guru aja tuh bakarin madep kiblat. Oh, sekalinya apa WC orang betutup sudah yang betutup tuh ada bapak. Ada bapak lagi sudah tak. Ini maksudnya nang buka nih berhadapan kita mau hadap kiblat. Nah itu luput lah. Dan jangan engkau belakang akan dia belakang kiblat jangan juga. Nah jadi ampah misalnya kiblatnya ke sana, nah ke situ kalah, situ kah. Dan jangan engkau duduk qada hajat di dalam air tenang. Jangan dua. Dan jangan engkau kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah. Jangan sehira-hira di itu. Kasihan orang cari. Kada aja guru itu jadi pupuk. Jadi pupuk lah, jadi pupuk. Nah, kita kada boleh nih. Jadi jangan engkau kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah. Salabit itu buahnya. Tapi kada ada bang kita sini lah. Masalahnya jamban banyak beda. Wisi banyak. Mana pemerintah mau lakukan wisi deh nyala. Cuma kadang bener tak salah maulah nang di padang ranai nyata aja di sini manusia kalau hancur aja yalah ada orang yang banyak manusia karena maulah. Karena biasa jelas. Dan jangan engkau kancing atau berak di dalam lubang tanah. Jadi tanah itu kan ada lubang. Nah itu jangan di situ. Lubang-lubang yang bisa syaitan ada juga di situ. Nah, jadi lubang tanah dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras. Nah, jangan digamih. Nah, dan pada tempat angin yang berhembus, angin deres seorang bakame nyata ya hembus kan seorang. Nah yang itu ngarannya najis lah. Nah ada yang inilah antik juga. Jadi mencari pindah pepohonan, mencari hanya bakame lalu menggisang ke pohon. Kepalanya digisang, luput. Dari itu ambil batu 3 biji palet. Nah itu sah. Nah, jadi pulang nangaran panguler lagi lah. Nangaran panguler guru aja ulun bersembahyang tadi bakame alasan beda. Bedel banyak aja lah. Hanya bawa batu. Nah, supaya apa tuh? Bersih kita membuang apa kencingnya tadi. Nah, ini kan dia digisang ke pohon. Gisang pohon jadi besangok batu. Nah, atau besangok banyunya. Nah, nyaman sedikit. Kedua-duanya bang. Nah, di sini kena ada kedua-duanya. Nah, karena angin berhembus tadi karena memeliharakan daripada terperciknya air tadi. Dan bertalikan engkau pada ketika dudukmu itu atas kaki yang kiri. Jadi kiri berduduk kita tadi. Dan jangan berkencing padahal engkau berdiri. Ya, jadi kada disuruh kita kencing berdiri. Melainkan daripada darurat. Kan banyak kalau darurat kayak di masjid-masjid tuh ada nang wadahnya nang gesan berdiri. Kada kawa kita berduduk situ. Iya nang bano ibarat orang itu memahami kitab lah. Ujar di kitab berduduk aja di situ hancur orang. Bungkas. Kenapa jurang ini jadi bungkas? Wadahan WC nih. Kalinya sidin berdiri situ berduduk. Luput ampun orang berdiri. Jadi ngitung arahnya darurat ngarannya. Nah, bila nang wadah berdiri itu gasan berdiri, bakame jangan diduduki. Nah, itu ngarannya darurat. Sama cakap bahasa orang tuh lah. WC lawan pauduan. Itu sudah dijadikan orang satu misalnya. Karena kawa kita beleh-aleh. Kemana beleh dinapa jebelnya. Nah, jadi itu jangan diungkapkan. Jadi kita dalam hati langsung niat. Nah, napasnya langsung di situ.
Nah, jadi jangan itu wudu mau pindah nahap pulang sini membaca. Ada dalam bisi. Nah, jadi itu niatnya aja langsung niatnya. Masalahnya itu tagabong. Nah, jadi kalau tagabong, jadi pian langsung niat dalam hati. Nah, jadi memeliharakan percikan tadi. Nah, kemudian jangan engkau berdiri melainkan daripada darurat. Dan himpunkan olehmu istinja itu antara memakai air dan batu. Nah, jadi dihimpunkan. Jadi sekali-kali pian hanya belajar, hanya tahu misalnya. Nah, maka pian cobai dahulu lawan batu, kemudian lawan air. Karena supaya tahu belajar mengamalkan sudah. Ya lah, kalau kita ini nyata bang air taros ya lah, airnya banyak. Bagian pinggir banyak lah, sekandak. Kada habisan. Nah, jadi itu dicobai. Nah, jadi pian bawa 3 biji atau bawa 5 biji atau bawa 7 biji, karena hanya lawan banyak misalnya. Jadi umpama mencobai ilmu, cobai dulu sekali barang. Nah, masalahnya kita kada kawa anu lah banyak. Nah, jadi kalau sewaktu-waktu cobai. Nah, dicobai jangan batu di halaman orang jumput. Itu halnya menjumput lah. Tapi anu bepatah ya lah, anu minta batu nah 5 biji. Nah, jangan pulang nonton terus. Kalau ya apang betul-betul nampang. Nah, ada paham lagi sih dia. Karena habis juga betunya ya kan. Nah, jadi istinja antara memakai air dan batu, maka jikalau engkau kehendaki istinja dengan batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu. Jadi batu pertama lah atau 1 batu tetap ada baginya 3 penjuru. Nah, jadi 3 penjuru. Misalnya pian batunya tak genal sebiji aja. Jadi palit sekali, kemudian lainakan pulang palitannya sekali pulang, lainakan pulang 3 kali. Jadi sebiji batu. Nah, amun nang tadi batunya halus sapalitan buang, sapalitan buang sampai 3 kali memalit. Nah, itu memakai air dan batu. Maka jikalau engkau kehendaki istinja dengan batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu. Atau atau 1 batu tetapi ada baginya 3 penjuru. Batunya ini genal. Amun batunya kada kawa 3 penjuru, kada kawa ente, kada kawa sebiji batu. Nah, jadi harus 3 batu tadi. Nah, jadi 3 batunya tadi. Nah, itu 1 kali, jadi 3 kali. Adapun nang hendak 1 batu aja, tetapi ada baginya 3 penjuru, artinya batunya genal 3 penjuru, dan hendaklah batu istinja itu suci lagi kasat. Nah, jangan batunya nang lincar sudah, kata kasat. Nah, itu kan kalau mamalit merenya lincar. Ini sekali palit kereta anu tarikitnya. Nah, jadi batunya batu suci lagi menyucikan, kemudian kasat. Sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Karena kalau lincar biar nih bisi batu utas aja batu ini aja mencoba lo hanya batu utas. Nah, lincar sayang dibuang. Kada berikit. Nah, kada berikit nya anu rupanya kebanyakan batu. Bahagia kada payu batu ini aja baik ulah olah sesapit jangan bakami. Nah, yang diulah itu lincar, jadi nang kasat. Nah, jadi nang kasat sekira-kira kau menghilangkan rupa najis itu. Demikian lagi engkau sapu zakarmu. Ampun
kita nih, syutoh kita nih. Nah, disapu zakarmu. Berapa kali? 3 kali. Dengan 3 batu. Ini zakar kita palet sekali. Ambil pulang, palet sekali. Ambil pulang, palet sekali. Nah, 3 kali memalet. Dengan 3 batu atau 3 tempat 1 batu. Nah, jadi sabigi batu tapi 3 kali kena berbalik sekali. Yang ini sekali, mana sekali. Nah, itu 3 batu artinya sabigi batu cuma 3 kali memalitnya. Maka jikalau tiada suci dengan 3 kali itu, kebanyakan anunya. Kada suci angkau labihi lebih. Berapa melebihi? Akan dia 5 kali. 5 kali. Kemudian banyak pulang lagi. Masih ada guru lagi ya. Nah, atau 7 kali. Masih ada hingga suci. Sampai suci lagi. Ini ngarannya kebiasaan banyak was-was. Kayak orang bodoh was-was kibeh jangan digibah katahin ang larot kah ini kibeh ya lo kada tahu duduk basah baju sudah. Nah itu ngarannya was-was. Jadi kalau 7 kali hingga suci dan jangan engkau istinja dengan tangan kanan. Nah kada boleh kita tangan kanan. Ini yang baru makan tangan kiri jangan. Bang guru besinuk kah. Jadi yang bagus itu tangan kanan. Jadi kalau makan besinduk kah apa tangan kanan. Jadi ketika kita makan tangan kanan ingat kepada Rasulullah menyuruh tangan kanan. Lalu sambil kita menyuap aku baca bismillah. Baca bismillah ini suruhan Nabi kita. Mengucap lalu ingat kepada Rasulullah, ingat kepada perintah sidin menyuruh tangan kanan, sunat dapat pahala kita dan itu senantiasa mengingat kepada Rasulullah. Nah, jadi orang yang senantiasa ingat kepada Rasulullah kemudian sidin mencintai kita, wah ada mungkin kekasihnya itu sedih ya kan. Nah jadi kalau sudah kita dicintai oleh Rasulullah otomatis Allah cinta. Jadi kan misalnya kita kada kawal langsung terabang ke situ mencintai Allah tapi mencintai Rasulnya. Yalah, kada kawal lewat Rasulnya, lewat para alim ulama, aulia Allah. Kada kawan langsung tambus. Ya, nah, jadi bila kita sudah mencintai itu, maka Allah mencintai. Jadi kalau sudah Allah mencintai, Rasulullah mencintai, tidak mungkin kekasihnya itu sedih. Ya. Nah, gitu. Jadi menghilangkan tadi najisnya bila kada suci lagi suci akan. Jangan tangan kananmu melainkan dengan tangan kiri. Jadi besoknya tangan kiri. Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar WC bacaannya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Nah ini bagus dibaca duanya. Dan hendaklah jadi hendaklah engkau kusungkan tanganmu kemudian daripada selesai istinja itu ke bumi atau kepada sesuatu kemudian maka basuh akan dia lalu dibasuh. Jadi basuh. Jadi imbahnya kita tuntong tadi atau bersabun gelah. Bahari kalau betapak di tangan supaya kada berasa lagi bakasnya neta. Bakas kita istinja tadi. Nah, jadi ingatakan istinja tadi kita selesainya baca Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah ya Tuhanku tahhir sucikan kalbi hatiku minan nifaqi daripada sifat kemunafikan. Nah, untung. Wahasin bagusakan farji kamaluanku minal fawahishi daripada kejahatan. Artinya terpelihara daripada zina. Nah, jadi itu bagus.
Nah, jadi dibaca. Kemudian faslun fi adabil wudu. Habis sudah gitu. Jamnya habis juga. Nah, jadi mudah-mudahan puasa nih esok. Nah, jadi puasa. Jadi jar orang puasa kita bulan ini 7 hariannya. Nah, karena virus corona aja. Nah, jadi 7 hari. 6 bulan ini. Nah, hitung diserbenaran 7 hari. Imbahnya disambung. Jadi macam-macam aja bang lah. Nah, jadi 7 hari nah ini ya lah sambung pulang bulan gak enak. Ya lah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita senantiasa ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan apa nang pian hajat akan baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ulun sebelumnya minta halal minta ridha. Setahunan partai lah. Nah, jadi kalau ada kata-kata ulun tak salah ataupun apapun nang tidak berkenan di hati pian, mohon ampun maaf. Nah, tabarungan pas Ramadan ya lah. Nah, jadi kita sama-sama istighfar kepada Allah, meminta tobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah agar Ramadan kita bagus, ada banyak amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'an 'amalan salihan rizqan halalan wa yasiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.